Halo, apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja. Pada video kali ini kita akan membahas rekaman panggilan darurat 911 lagi dan akan membahas beberapa dari kasus yang terjadi dari kisah nyata. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat. Wait. Kalian yakin mau nonton video ini? Yakin? Yaudah deh, check this out. Jadi guys, kasus pertama hari ini itu adalah 3 orang sekawanan perampok yang berusia 18 tahun. Ada si Henry Long, serta juga ada si Albert Bowers dan Jess Kolff. Nah, kalian tahu si Albert ini tuh orangnya itu terobsesi dengan olahraga yang memacu adrenalinnya. Dan sifat si Albert ini juga buruk karena kenapa? Karena dia ini juga suka membedakan orang-orang berdasarkan warna kulitnya, orang gak normal, dan juga hal yang berbau rasis lainnya. Terus juga ada si Henry Long. Henry Long ini adalah orang yang mempunyai riwayat merampok dari umur 12 tahun. Sementara itu ada Jess Long yang kerjanya awalnya itu sebagai penambang pohon kayu biasa, tapi karena ekonomi yang sulit, akhirnya si Jess ini bergabunglah dengan kawanan perampok lainnya. Karena merampok itu adalah cara yang cepat untuk mencari uang, tetapi dengan cara yang salah. Pada 15 Agustus 2019, tepatnya pada sore hari, mereka ini berada di daerah Bradford, Southend untuk memantau adakah rumah yang pas dan bisa dirampok di malam hari nanti. Nah, selang beberapa jam itu mereka terus memantau, kemudian dapatlah cuy, mereka tertarik dengan satu rumah yang penghuninya itu bernama Peter Wallace, yang di depannya itu terparkir quad bike. Jadilah cuy, mereka ini pengen lah rampok quad bike ini. Kalau kalian cari harga di Google, quad bike itu lumayan mahal ya harganya tuh. Jadi mereka berencana balik lagi ke rumah itu entah jam-jam 11-an malam nanti tuh untuk merampok quad bike yang mereka rencana tadi. Mereka ini datang dengan menggunakan pakaian dengan serba hitam kayak perampok gitulah guys. Dan mereka ini juga membawa senjata api dan senjata tajam lainnya. Bahaya loh. Saat mereka bertiga ini mencoba untuk merampok kediaman Wallace tadi, si Wallace ini menyadari kalau rumahnya itu sedang dirampok. Nah, Wallace ini lihat dari jendela kalau orang bertiga ini berusaha untuk mengambil quad bike-nya itu. Lalu Wallace ini langsung lah ya meminta bantuan 911 untuk membantunya. Nah, kita dengerin berikut rekamannya. Valley Police, what's your emergency? I've got 4 masked men outside my house and they've got weapons. They came round earlier and now they're in my house. They're at my property in Stamford And what Dingley. weapons have they got? Handheld things. They're all masked. And what's your name? Peter Wallace. And your postcode? RG7 6JP. And what number are you? I'm at Privet House. It's not a number. It's Privet House. Privet House. Yeah. And what weapons did you say? I saw them handheld things a moment ago. I don't know whether they're coming to break in this house. I don't know whether they're coming, but they're... Yeah, can you please send some... Are they trying to get into your property? They are going to break into something. They're trying to get into my garage or something. Is that them I can hear in the background? No, that's me shuffling about trying to see them. And when did you see them before? Well, I saw them before at 5 o'clock, but that's they come back in a different car, I presume. And what do you think the weapons were? Oh, just a handheld piece of wood or something. But I think they're just breaking into my garage to nick my stuff, eh? And they're quite threatening outside. I presume they know I'm in here. Can you get the registration number? I've got GK53, I thought, but they came in another... And when you said masks, are they... Hey? Masks, what do you mean? Are they faces covered? They've got their faces covered, gloves on, hats on.
Are you at home alone? Yeah. Oh, and they're stealing my squad bike. I'm going out there now. No, don't go out there. I'm going out there now. No, because if they've got weapons... Yeah, I don't care. I've got to protect that bike. They're taking the squad bike. No, your safety is important. Stay in your property. Please send someone. I'm going. Someone's on their way. No, don't go out there. Have you sent someone or not? Officers are on their way, but you can't go out there. I'm going. If they've got a weapon, then you'll be hurt. Well, there's all sorts of bits of wood out there. They could pick up anything, but they're not taking my damn bike. You need to stay in your property. Fuck me, they've already taken it. Does it have a registration number? Peter, does your bike have No, a I don't registration know. number? No, they tried to take the bike. They can't take it. They're doing nothing. Can you see their vehicle? No, don't know what they're doing. They're fucking coming in around the fucking car. Nah, setelah mendengar rekamannya tersebut, cuy-cuy pasti mengalami pro dan kontra antara kita semua kan. Karena si Wallace ini kan lebih mentingin nih barang quad bag-nya ini daripada nyawanya sendiri. Nah, tapi kita nggak tahu nih di CCTV si Wallace ini perjuangannya kayak mana. Jadi don't judge book by the cover. Untung saja polisi ini berhasil meyakinkan Wallace untuk menunggu di dalam rumah kan. Terus juga meyakinkan kalau harta benda si Wallace ini aman dan bakal balik lagi ke tangannya. Dari situ Wallace ini percaya dan akhirnya tidak keluar untuk melawan 3 orang tersebut. Kan bahaya tuh, perampoknya kan ada 3 orang tuh, sedangkan dia sendiri dan membawa senjata api juga kan. Jadi kan perampok ini berhasil mengambil quad bag dari si Wallace ini. Dan kalian tahu nggak cara membawa quad bag ini? Dengan cara mengaitkan quad bag ini dengan mobil sedan putih mereka. Barulah mereka tarik tuh sepanjang jalan. Nah, di waktu yang sama, 2 polisi bernama Andrew Shaw dan Andrew Harper, mereka mendengar laporan di radio perampokan yang ada di rumah Wallace ini. Nah, kebetulan 2 Andrew ini berada dekat dengan TKP perampokan tersebut. Nah, langsung saja 2 Andrew ini menuju ke TKP. Nah, sampai di TKP, pas kali 2 Andrew ini berpapasan dengan 3 perampok ini. Lalu 3 perampok ini panik dong. Yang satu naik quad bag kan di belakang tadi, yang 2 lagi ada nyetir dia di dalam mobil. Udah pergi ke hutan tuh, yang satunya lagi, yang 2 di dalam mobil itu langsung tancap gas untuk pergi. Nah, si Harper ini turun untuk menangkap 2 orang yang ada di sedan itu. Karena panik mau disamperin, si 2 perampok ini langsung tancap gas kan tadi. Tapi si Harper ini nggak mau kehilangan kesempatan itu kan, lalu dia memegang tali pengait antara sedan dan quad bag tadi. Nah, terbawalah si Harper ini karena tersangkut di tali tersebut. Nah, si Shaw ini langsung masuk mobil dan mengejar perampok tadi. Tapi karena jalanannya kecil itu, si sedan itu kan saling berlawanan tuh arahnya. Jadi si Harper ini harus putar balik dulu. Mobil sedan langsung maju. Jadi itu butuh waktu lama untuk mengejar mereka. Jadi karena si Shaw ini butuh waktu untuk mutarin mobilnya, dan akhirnya ya dia ketinggalan atau kehilangan jejak perampok ini. Nah, Shaw ini nggak menyerah begitu saja kan untuk menangkap perampok ini kan. Dan untuk saja ke perampok ini berhasil ditangkap, nampak jejaknya pada malam itu juga. Tapi setelah mendapati perampok tersebut, Shaw menemukan juga rekannya yang bernama Harper tadi sudah tidak bernyawa dan jasadnya sudah hancur.
Pada saat diinterogasi, ketiga perampok ini mengaku kalau mereka ini memang berniat mencuri quad bag, tetapi mereka nggak ada niatan untuk membunuh Harper sama sekali. Dan itu semua murni kecelakaan kata mereka. Tapi nih, ada tapinya nih guys. Yang buat aku kesal dengan tiga dajjal ini pada saat persidangan, setelah petugas ini ngasih tahu kronologi dan betapa tragisnya jasad si Harper ini hancur, tiga dajjal ini malah ketawa cengengesan dan seakan bilang itulah akibatnya kalau kalian berani musik kami. Boom, kentut minta ditonjok nih si trio dajjal. Tetapi kalian tahu nggak yang lebih kesalnya lagi? Hakim dalam persidangan tersebut menjatuhkan hukuman kepada tiga orang ini, hukuman yang menurut aku sangat-sangat bikin kecewa banget. Orang yang naik quad bag yang lari ke hutan tadi itu hukumannya bebas. Yang dua orang lagi yang di dalam sedan hukumannya itu bebas bersyarat dengan syarat dalam pemantauan polisi. Nah, netizen sana tuh beranggapan kalau si hakim ini mendapatkan intimidasi dari pihak perampok tersebut. Tak apa alasannya, nggak tahu. Nyesek banget cuy. Menurut kalian gimana cuy? Komen di bawah. Berlina Welles ini adalah seorang mahasiswa yang bergelut di bidang fashion. Dia berpacaran dengan seorang pria bernama Mark von Dogen yang merupakan mahasiswi dari engineering, dan mereka ini tinggal di dalam satu rumah gitu. Nah, pada saat itu si Mark ini udah bekerja di satu tempat dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Hubungan kedua ini agak pernah lancar dan baik, suka berantem lah maksudnya. Terus penyebab utamanya adalah pastinya keuangan ya guys, dimana-mana pasti keuangan. Tapi justru yang kasihan itu si Mark ini karena dia kerja keras, dapat uang, tapi uang dari kerja kerasnya itu bukan masuk ke dia, malahan dipakai untuk keperluan pribadi si Berlina ini coy. Setidaknya untuk rumah tangga mereka masih untung lah, ini untuk pribadinya sendiri cuy. Selain itu si Berlina ini juga ngirimin uang dari hasil kerja kerasnya si Mark ini ke orang tuanya Berlina sendiri. Emang nggak apa-apa sih, cuman ya pakai duit lo sendiri deh. Ya, yang kerjanya si Mark yang nikmatin hasil ya lo gimana? Karena hubungan yang toksik parah ini, si Mark berpikiran untuk putus lah sama si Berlina ini kan cuy, karena toksik parah. Tetapi setiap si Mark ini pengen putus sama Berlina ini selalu melakukan perilaku-perilaku yang menyiksa dirinya sendiri. Kayak menyayat tubuhnya sendiri, mukul tubuhnya sendiri sampai biru, untuk mengancam si Mark ini supaya untuk nggak pergi. Kasihan lah kepada si Berlina ini kan. Karena kalau Mark pergi, si Berlina ini akan bakal lapar polisi kalau semua perbuatan yang dia lakukan yang badan-badannya biru ini karena si Mark KDRT. Udah gila. Singkat cerita lah, si Mark ini udah bodo amat lah sama Berlina ini kan, karena udah emang gak kuat lagi sih. Kalau mau lapor aja lah, tangkap aja, bodo amat, asalkan dia bisa pergi jauh dari si Berlina gila ini. Karena si Berlina ini tidak senang atas keputusan si Mark ini memutuskan dia, si Berlina ini nggak nyerah gitu aja guys, dia tetap menghantui kehidupan si Mark ini. Nah, sampai ketika si Berlina ini tahu kalau si Mark ini punya pacar baru, dan si Berlina ini menguntit pacarnya lah sampai dia dapat nomor telepon si pacarnya si Mark ini. Dan si Berlina ini nelpon si pacarnya si Mark ini 4 kali dalam sehari cuy. Tapi ketika si pacarnya si Mark ini nelpon atau angkat teleponnya si Berlina ini nggak ada ngomong sama sekali, dia cuman diam aja gitu. Nah, pada 23 September 2015 si Berlina ini menyelinap lah ke dalam apartemen milik si Mark ini di daerah Bristol, Orlando. Pada saat itu si Mark ini lagi tidur di kamarnya, dan Berlina masuk dan langsung menyiram tubuh Mark dengan air panas, dan seketika Mark langsung bangun berdiri dong. Nah,
Si Berlina nggak cukup dengan air panas saja, dia langsung menyiram Mark dengan cairan asam sulfur yang 99%. Gila sumpah lu Berlina. Gila. Ini nyiram wajahnya si Mark ini sampai terbakar dan hangus. Dan gilanya lagi si Berlina ini setelah menyiram Mark itu dengan sulfur, dia malah tertawa terbahak-bahak. Kalau aku nggak bisa milikin kamu, maka nggak ada satupun yang boleh. Mark yang kesakitan langsung berteriak sambil keluar apartemen menggunakan boxer. Di lorong apartemen itu si Mark ini lari meminta tolong. Untung ada 2 orang yang menolong dia dan menelpon 911 untuk meminta bantuan. Berikut rekamannya. Address of the emergency. Hi, I'm not sure. I've just met a man who... What's the address, my love, first, please? I am on Berkeley Road in Westbury Park. Berkeley Road in Westbury Park. Okay, and whereabouts on that road are you? Just outside, At or...? the very bottom of the road, basically, I heard a shouting in my garden. I came out and heard the gentleman shouting for help. Okay, so it's Berkeley Road, Westbury Park. Yeah. Bottom of the road. Okay, bear me a second. Okay, so he's actually in the road, is he? Yeah, he is, yeah. Mate, it's okay. Okay, well, tell me exactly what has happened. I was in my garden having a cigarette and I heard a gentleman shouting from a distance away. I went out into my road to investigate and basically just shouting for help and... Can you ask him what has happened? I'm not sure what's happened. Excuse me, mate. Excuse me. Hello? What's happened, please? Someone threw acid Threw acid over his face. There's acid thrown over his face. Yeah. Okay, bear me a second. Is the attacker still nearby? Who did it to you, please? His ex. Alright, my love. Is she still there? Has she gone? Is he or she still here? I don't know. He doesn't. That's okay. That's all right, my love. Don't worry. Yeah, no, Okay. he's on the way. So you have acid thrown over his face? I'm body. Setelah polisi sampai di TKP, polisi ini melihat si Mark ini mengeluarkan busa dari mulutnya dan iris matanya itu udah hilang karena udah kena air sulfurnya tadi kan. Terus juga tubuh Mark juga mengalami luka bakar 25%, dari leher sampai ke bawahnya itu udah hangus terbakar. Dan juga matanya hampir buta, tangan kirinya harus diamputasi, dan akhirnya si Mark ini dilarikan ke rumah sakit gitu. Terus juga keluarga setuju untuk melakukan euthanasia. Maksud dari euthanasia itu adalah tindakan untuk mengakhiri kehidupan supaya dia tidak mengalami kesakitan setiap harinya, dan keluarga menyetujuinya. Terus apa yang terjadi kepada si Belina ini? Belina ini langsung ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Psycho banget loh Belina, gila. Ada lagi nih rekaman panggilan yang mirip-mirip dengan kasus Belina tadi. Judulnya Mantan Gila ya guys. Kasus ini terjadi pada tahun 2016, dan kasus ini ada seorang wanita bernama Alice Ruggles memiliki pasangan Tryman Dillon atau biasa dipanggil Harry. Harry ini adalah tentara Inggris yang termasuk dalam golongan narsis. Jadi dia suka selfie-selfie gitu, terus juga dia post lah gitu kan. Seiring berjalannya waktu, si Harry ini dan si Alice ini hubungannya renggang dan gak baik. Harry ternyata adalah pria yang sangat toksik. Si Harry ini suka mengontrol si Alice ini sesuka hatinya. Karena Alice ini, kemana si Alice mau pergi sama siapa yang bakal dia temui, baju apa yang dipakai dia, dan lain-lain itu harus dipantau terus sama dia. Semua itu dilakukan Harry untuk supaya si pacarnya ini, si Alice ini merasakan kesepian, sehingga si Harry lah seseorang yang ada untuk si Alice ini cuman. Dan pastinya hal inilah yang membuat si Alice ini gak suka sama si Harry ini dan benci, merasa ilfil lah. Akhirnya si Alice ini minta putus lah sama si Harry ini kan. Nah satu hari cuy, si Alice ini mendapat pesan dari wanita yang mengaku kalau dia adalah selingkuhan Harry. Jadi kronologinya si wanita ini kenal Harry di aplikasi Mak Comblang gitu. Tetapi di aplikasi ini si Harry bilang kalau dia itu single. Si wanita ini mengulik tentang si Harry, dan akhirnya wanita ini tahulah kalau si Harry ini sedang berhubungan dengan si Alice. Akhirnya si wanita ini bilanglah ke Alice kalau cowokmu itu nakal, dia selingkuh, selingkuhnya itu aku.
Setelah akhirnya mereka ini berdua putus, si Harry ini kesel lah, nggak berhenti langsung di situ untuk mengganggu kehidupan si Alice. Harry ini setiap harinya mengirim pesan email dan juga pesan suara, ratusan pesan suara ke si Alice ini yang menggoda dan juga ancaman. Pintu rumah Alice itu setiap malam sering dibunyiin belnya. Ketika dicek keluar ternyata nggak ada orang. Saat itu Alice yakin kalau itu tuh perbuatan Harry. Alice ini udah gonok lah dan kesel berhari-hari digituin. Beranilah dia bilang, aku tahu kalau itu kamu Harry, keluar kau. Si Alice nih nggak tahu kalau si Harry ini udah sembunyi di balik tanaman selama berjam-jam hanya untuk melihat si Alice ini. Psycho banget, gila. Terus juga si Harry ini juga pernah lihat postingan Facebook dari si Alice ini. Si Alice lagi dekat dengan seorang pria. Dan si Harry ini nggak tinggal diam dong. Dia langsung merusaklah hubungan dua orang ini. Sehingga si Harry ini ngirim pesan suara aneh itu kepada si pria gebetan baru si Alice ini. Sehingga membuat pria ini benci dan ilfil ke Alice ini. Karena perbuatan Harry ini udah nggak bisa ditolerir sama si Alice, akhirnya dia teleponlah ke polisi untuk meminta bantuan. Tapi si polisi hanya memberikan surat teguran kepada Harry. Bukan takut, Harry malah mengirimkan sebuah paket ke Alice. Dan karena paket ini si Alice melapor lagi ke polisi dan benar-benar minta ke polisi untuk membantunya. Tapi pada saat itu memang nggak ada tindakan kriminal yang terjadi. Akhirnya polisi nggak bisa nahan si Harry ini dong. Sampai pada akhirnya hal yang tidak diinginkan si Alice ini terjadi. Pada bulan Oktober 2016 tepatnya, si Harry ini menyelinap masuk ke dalam apartemen si Alice melalui jendela. Dan di dalam itu si Harry ini langsung melakukan cing-cing sebanyak 6 kali kepada si Alice ini. Dan si Alice ini langsunglah terjatuh bersimbah di lantai. Pada saat itu si Harry langsung kabur dan tinggalin si Alice saja. Salah satu teman apartemen si Alice ini bernama Maxim McGill baru pulang kerja. Ia membuka pintu kamar mandi langsung melihat tubuh si Alice ini tergeletak di lantai. Karena panik, si Maxim ini langsung lapor ke 911 lah untuk meminta bantuan. Berikut rekamannya. I've just come back to my flat and the door was locked, so I crawled to the window and my flatmate's covered in blood in the bathroom. Is she breathing? I don't know, I can't lose, I'm sorry. Okay, try and stay calm. Try and stay calm. What's your address? It's Rolling Road? Is she covered in blood, did you say? Yes. Okay, bear with us 2 seconds. Alice! Alice! Oh my God, she's dead, she's dead. Oh. Which town are you in? It's Gateshead. Gateshead. What's your name? Maxine. Maxine. This is Maxine. Not yet. What's your surname, Maxine? Maxine McGill. MC McGill. MCGILL. Okay. And yet the door was open. No, it wasn't open, it was locked and I crawled through my window that was open in the back door and she's lying covered in blood, she's blue. So you had to go through the window? Yes. Back door's open? No, the back door wasn't open, no, everything was locked. Alright, I've And I misunderstood you. complained about it. So yeah, Please. Housemaid is in the bathroom. Is she in the bathroom? I don't know, I don't know. Can you have a look and see if she's breathing for the ambulance? She's not. She's not breathing. No, she looks, no. Where's the blood from? It's everywhere, I don't know, her leg looks broken, everything. Say that again, sorry. Her leg looks broken, everything, I don't know. She's in the bathroom. Alice! 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 How much blood is there? There's lots, it's everywhere. She was, it looks like she was in the shower. Everything's been knocked off. It looks like she's been attacked. Please help. Oh my God, I can't even go on. I'm so scared, I'm so scared. Try and stay calm, you're doing really well. Things have been tipped over in the bathroom. Yes, and everything looks a mess. Like she's not breathing, she's actually blue. Please.
Give us 2 seconds. Okay. Oh my God. Alice. Alice, are you awake? Alice, I don't want to touch her. I really don't want to touch her. Right, is your neighbour there with you? No, it's just kids out the front. Please. That's how she's dead, and she's dead, she's born. There's an officer travelling. Is the ambulance travelling, Kathy? Please, I need something here right now. I know you do. We're getting to you as soon as we can. Oh. Okay, just try and stay calm. Where are you? She's dead. Try and stay calm. Maxine. Try and calm down. Try and breathe. You're doing really, really well. Have a shot. Just try and stay calm. Please help me. I know. How old's Alice? She's only 23. I mean, knew this was coming. I'd acted an absolute psychopath. Say that again, sorry. She's put in a complaint in about her ex, and she phoned 101 at the weekend to report that he's tried to get in contact, and he says we're going to do nothing now. This has happened. Right, who tried to contact her at the weekend? No, she's contacted 101 because she put in a statement about him 2 weeks ago. And About who? Her ex-boyfriend, Harry Dillon. Right, so she been having problems with her ex? Yeah. So do you think that's what it is? Yeah, I think it Dengan tewasnya si Alice ini, polisi langsung mengarah ke Hari karena Hari inilah yang sering mengganggu si Alice ini, dan Alice sering melaporkan Hari ini kepada polisi. Tapi karena kurangnya bukti, jadi si polisi ini tidak menahan si Harry ini. Polisi langsung datang ke rumah Hari, dan kemudian ketika rumahnya digeledah, betul saja ditemukan bercak darah di gelang dan setir mobil si Harry ini. Kemudian setelah dicek, emang benar itu DNA-nya dari si Alice. Lalu di pipi kanan dan leher si Hari ini ada luka goresan juga. Sebenarnya itu adalah luka dari si Alice karena dia melawan untuk tidak dibunuh. Di pengadilan si Hari ini masih membantah kalau dia itu nggak pembunuh dari si Alice ini. Dia tuh alibi, emang dia pengen ngunjungin si Alice tapi nggak jadi malam itu. Tapi meskipun begitu, semua bukti mengarah kepada Hari, dan Hari dijebloskan ke penjara seumur hidup. Kayaknya emang psycho banget ya kalau udah cinta tidak terbalaskan ini. Apapun bakal dilakuin supaya mantannya ini balik lagi kepada kita karena dibutakan oleh cinta. Jadi gimana nih guys untuk kasus pada hari ini? Menurut kalian gimana? Komen di bawah coba. Kalau kalian suka silahkan di like, dan juga aku butuh juga untuk konten-konten berikutnya, ide-ide berikutnya, dan juga jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di rekaman panggilan darurat 911 yang lain lagi, dan I hope you enjoy. Bye.